Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megalia Putri dari Prodi S1 Farmasi B, NIM 19110074. Kelarutan. Apa sih itu kelarutan? Kelarutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Komposisi zat terlarut dan pelarut dalam larutan dinyatakan dalam konsentrasi larutan, sedangkan proses pencampuran zat terlarut dan pelarut membentuk larutan disebut pelarutan atau solvasi. Contoh larutan yang umum dijumpai adalah padatan yang dilarutkan dalam cairan, seperti garam atau gula dilarutkan dalam air. Gas juga dapat pula dilarutkan dalam cairan, misalnya karbon dioksida atau oksigen dalam air. Selain itu, cairan dapat pula larut dalam cairan lain, sementara gas larut dalam gas lain. Terdapat pula larutan padat, misalnya alloy atau campuran logam dan mineral tertentu. Macam-macam larutan. Larutan jenuh adalah suatu larutan di mana zat terlarut berada dalam kesetimbangan dengan fase padat atau zat tertentu. Larutan tidak jenuh atau hampir jenuh adalah suatu larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi di bawah konsentrasi yang dibutuhkan untuk penjenuhan sempurna pada temperatur tertentu. Suatu larutan lewat jenuh adalah suatu larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi lebih banyak daripada yang seharusnya ada pada temperatur tertentu. Terdapat juga zat terlarut yang tidak larut. Keadaan lewat jenuh mungkin terjadi apabila inti kecil zat terlarut yang dibutuhkan untuk pembentukan kristal permulaan adalah lebih mudah larut daripada kristal besar sehingga menyebabkan sulitnya inti terbentuk. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. 1. Pengaruh pH. 2. Pengaruh temperatur. 3. Pengaruh jenis pelarut. 4. Pengaruh konstanta dielektrik. 5. Pengaruh bentuk dan ukuran partikel. 6. Pengaruh penambahan zat-zat lain. Pengaruh pH. Zat aktif yang sering digunakan di dalam dunia pengobatan umumnya adalah zat organik yang bersifat asam lemah, di mana kelarutannya sangat dipengaruhi oleh pH perutnya. Kelarutan asam organik lemah seperti barbiturat dan sulfonamida dalam air akan bertambah dengan naiknya pH karena bentuk garam yang mudah larut dalam air. Sedangkan basa organik yang lemah seperti alkoholida dan anastatika lokal pada umumnya sukar larut dalam air. Bila pH akan diturunkan dengan penambahan asam kuat, maka akan terbentuk garam yang mudah larut dalam air. Yang kedua, pengaruh temperatur atau suhu. Kelarutan zat padat dalam larutan ideal tergantung pada temperatur oleh zat padat dan panas peleburan molar zat tersebut. Kelarutan suatu zat padat dalam air akan semakin tinggi bila suhunya dinaikkan. Adanya panas atau kalor mengakibatkan semakin beragamnya jarak antar molekul zat padat menjadikan kekuatan gaya antar molekul tersebut menjadi lemah sehingga mudah terlepas oleh gaya tarik molekul air. Berbeda dengan zat padat, adanya pengaruh kenaikan suhu akan menyebabkan kelarutan gas dalam air berkurang. Hal ini disebabkan karena gas yang terlarut di dalam air akan terlepas meninggalkan air bila suhu meningkat. Yang ketiga, pengaruh jenis pelarut. Kelarutan suatu zat sangat dipengaruhi oleh polaritas pelarut. Pelarut polar akan melarutkan lebih baik zat-zat polar dari ionik, begitu pula sebaliknya. Kelarutan juga bergantung pada struktur zat, seperti perbandingan gugus polar dan nonpolar dari suatu molekul. Makin panjang rantai gugus nonpolar suatu zat,
makin sukar zat tersebut larut dalam air. Menurut Hildebrand, kemampuan zat terlarut untuk membentuk ikatan hidrogen lebih penting daripada kemolaran suatu zat. Misalnya gula, NaCl, alkohol, dan semua asam merupakan senyawa polar sehingga mudah larut dalam air yang juga merupakan senyawa polar. Sedangkan senyawa nonpolar akan mudah larut dalam senyawa nonpolar. Misalnya lemak mudah larut dalam minyak. Senyawa nonpolar umumnya tidak larut dalam senyawa polar, misalnya NaCl tidak larut dalam minyak tanah. Yang keempat, pengaruh bentuk dan ukuran partikel. Kelarutan suatu zat akan naik dengan berkurangnya ukuran partikel suatu zat. Yang kelima, pengaruh konstanta dielektrik. Kelarutan suatu zat sangat dipengaruhi oleh polaritas pelarut. Pelarut polar mempunyai konstanta dielektrik yang tinggi, dapat melarutkan zat-zat nonpolar sukar di dalamnya. Begitu pula sebaliknya, besarnya tetapan dielektrik ini merupakan Moore dapat diatur dengan penambahan pelarut lain. Tetapan dielektrik suatu campuran pelarut merupakan hasil penjumlahan dari tetapan dielektrik masing-masing yang sudah dikalikan dengan persen volume masing-masing komponen pelarut. Yang keenam, pengaruh penambahan zat-zat lain. Sulfaktan adalah suatu zat yang sering digunakan untuk menaikkan kelarutan suatu zat. Molekul sulfaktan terdiri atas dua bagian, yaitu bagian polar dan nonpolar. Apabila didispersikan dalam air pada konsentrasi zat rendah, akan berkumpul pada permukaan dengan mengorientasikan bagian ke arah air dan bagian nonpolar ke arah udara. Sulfaktan mempunyai kecenderungan berasosiasi membentuk agregat yang dikenal dengan misel. Konsentrasi pada saat misel mulai terbentuk disebut konsentrasi misel kritik atau KMK. Sifat larutan. Sifat fisik zat dapat dikelompokkan dalam sifat koligatif, aditif, dan konstitutif. Sifat koligatif terutama bergantung pada jumlah partikel dalam larutan. Sifat koligatif larutan adalah tekanan osmosis, penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, dan kenaikan titik didih. Harga sifat koligatif kira-kira sama untuk konsentrasi yang setara dari berbagai zat non-elektrolit dalam larutan tanpa mengindahkan jenis atau sifat kimiawi dari konstituen. Dalam menetapkan sifat koligatif dari larutan zat padat dalam cairan, dianggap zat padat tidak menguap dan tekanan uap di atas larutan seluruhnya berasal dari pelarut. Sifat aditif bergantung pada andil atom total dalam molekul atau pada jumlah sifat konstituen dalam larutan. Contoh sifat aditif dari suatu senyawa adalah berat molekul, yaitu jumlah massa atom konstituen. Massa dari komponen suatu larutan juga bersifat aditif. Massa total dari larutan adalah jumlah massa masing-masing komponen. Sifat konstitutif bergantung pada penyusunan dan untuk jumlah yang lebih sedikit. Pada jenis dan jumlah atom dalam suatu molekul, sifat ini memberikan petunjuk terhadap aturan senyawa, tunggal, dan kelompok molekul dalam sistem. Banyak sifat fisik yang sebagian aditif dan sebagian konstitutif. Pembiasan cahaya, sifat listrik, sifat permukaan, dan antar permukaan dan kelarutan obat setidak-tidaknya sebagian berupa sifat konstitutif dan sebagian sifat aditif. Tipe larutan. Tipe larutan yang paling umum kita temui adalah larutan yang terdiri atas solut yang terlarut dalam zat cair. Larutan yang berbentuk cair dapat dibuat dengan melarutkan zat padat dalam zat cair, contohnya NaCl dalam air. Melarutkan zat cair dalam zat cair, contohnya etilen dan glikol dalam air. Larutan anti beku. Atau melarutkan gas dalam zat cair, contohnya CO2 dalam air. Effervescence.
Selain dalam larutan cair, ada pula larutan gas seperti atmosfer yang mengelilingi dunia dan larutan padat. Larutan padat antara lain alloy atau campuran dari logam-logam. Sebagai contohnya yaitu larutan padat substitusional dan larutan padat interstisial. Larutan padat substitusional terjadi apabila atom-atom, molekul-molekul, atau ion-ion dari suatu zat padat mengambil tempat di antara partikel-partikel zat padat lain di dalam kisi kristalnya. Larutan padat interstisial merupakan tipe lain dan terbentuk karena atom-atom zat padat satu menempati void-void atau interstices yang ada di antara atom-atom kisi zat padat lainnya. Konsentrasi larutan menyatakan secara kuantitatif komposisi zat terlarut dan pelarut di dalam larutan. Konsentrasi umumnya dinyatakan dalam perbandingan jumlah zat terlarut dengan jumlah total zat dalam larutan, atau dalam perbandingan jumlah zat terlarut dengan jumlah zat pelarut. Contoh beberapa satuan konsentrasi adalah molar, molal, dan bagian per juta, atau part per million, atau ppm. Sementara itu, secara kualitatif, komposisi larutan dapat dinyatakan sebagai encer atau berkonsentrasi rendah atau pekat berkonsentrasi tinggi. Pelarutan ion natrium tersolvasi oleh molekul-molekul air. Molekul komponen larutan berinteraksi langsung dalam keadaan tercampur. Pada proses pelarutan, tarikan antar partikel komponen murni terpecah dan tergantikan dengan tarikan antara pelarut dengan zat terlarut, terutama jika pelarut dan zat terlarut sama-sama polar. Akan terbentuk suatu struktur zat pelarut mengelilingi zat terlarut. Hal ini memungkinkan interaksi antara zat terlarut dan pelarut tetap stabil. Bila komponen zat terlarut ditambahkan terus-menerus ke dalam pelarut, pada suatu titik komponen yang ditambahkan tidak akan dapat larut lagi. Misalnya, jika zat terlarutnya berupa padatan dan pelarutnya berupa cairan, pada suatu titik padatan tersebut tidak dapat larut lagi dan terbentuklah endapan. Jumlah zat terlarut dalam larutan tersebut adalah maksimal, dan larutannya disebut sebagai larutan jenuh. Titik tercapainya keadaan jenuh larutan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, seperti suhu, tekanan, dan kontaminasi. Secara umum, kelarutan suatu zat yaitu jumlah suatu zat yang dapat terlarut dalam pelarut tertentu sebanding terhadap suhu. Hal ini terutama berlaku pada zat padat walaupun ada perkecualian. Kelarutan zat cair dalam zat cair lainnya secara umum kurang peka terhadap suhu daripada kelarutan padatan atau gas dalam zat cair. Kelarutan gas dalam air umumnya berbanding terbalik terhadap suhu. Larutan ideal. Bila interaksi antar molekul komponen larutan sama besar dengan interaksi antar molekul komponen tersebut pada keadaan murni, terbentuklah suatu idealisasi yang disebut larutan ideal. Larutan ideal mematuhi hukum Raoult, yaitu bahwa tekanan uap pelarut atau cair berbanding tepat lurus dengan fraksi mol pelarut dalam larutan. Larutan yang benar-benar ideal tidak terdapat di alam, namun beberapa larutan memenuhi hukum Raoult sampai batas-batas tertentu. Contoh larutan yang dapat dianggap ideal adalah campuran benzena dan toluena. Ciri lain larutan ideal adalah bahwa volumenya merupakan penjumlahan tepat volume komponen-komponen penyusunnya. Pada larutan non-ideal, penjumlahan volume zat terlarut murni dan pelarut murni tidaklah sama dengan volume larutan. Pelarut polar bertindak sebagai pelarut dengan mekanisme sebagai berikut.
mengurangi gaya tarik antar ion yang berlawanan dalam kristal, memecah ikatan kovalen elektrolit kuat karena pelarut ini bersifat amfiprotik, membentuk ikatan hidrogen dengan zat terlarut. Ada 3 pernyataan tentang kelarutan yang dipengaruhi oleh temperatur, yaitu: pertama, bila suhu dinaikkan, kelarutan akan meningkat, namun bila didinginkan dia akan mengendap. Kedua, bila suhu dinaikkan, kelarutan akan meningkat. Ketiga, bila suhu dinaikkan, kelarutan akan mengecil. Kesimpulan, larutan adalah kualitas maksimal suatu zat kimia terlarut atau solut untuk dapat larut pada larutan tertentu membentuk larutan homogen. Larutan suatu zat dasarnya sangat bergantung pada sifat fisika dan kimia solut dan pelarut tersebut.